Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta DAX dimanapun berada. Tidak lupa kami doakan yang kami ucapkan. Semoga para pecinta DAX dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini juga kami hadir untuk membahas suatu cerita hantu yang beredar di Pulau Bangka Belitung. Akan tetapi sebelum itu, dengan penuh dukungan jangan lupa untuk selalu like dan komen di channel DAX kami. Malam hari ini yang akan kita kupas bersama Ato, yaitu sosok viral hantu yang sering dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung, itu khususnya yaitu hantu Mencadin, ya Ato ya. Oke, mungkin selebihnya kita boleh dijabarkan oleh Ato dulu. Tentang Mencadin ya Pak. Oke, jadi terima kasih untuk sahabat dan berada. Jadi untuk Bang Rusdi, Bang Juri dan Bang Rian, Mencadin ini sebenarnya itu dimanapun berada, dimanapun ada ya. Menjadin, bukan Mencadin ya, Menjadin ya, dimanapun berada ya, ada ya. Walaupun di luar Bangka juga ya ada, atau di daerah yang lainnya di luar Bangka. Jadi Menjadin ini sebenarnya itu dari kata menjadi, makanya dijadikan Menjadin ya. Dan itu sebenarnya itu hantu itu gak jauh dari seperti kayak pocong ya, tapi dia pocong, dia berbentuk pocong itu berarti bukan orang mati itu jadi hantu Menjadin. Nah itu karena dari fitnah ya, fitnahnya jin ya terhadap yang meninggal itu ya, makanya difitnahlah seolah-olah orang itu sudah meninggal dan ditanamkan ya, akhirnya dia berangkat ya menghantui masyarakat, makanya dijadikan Menjadin ya, menjadi ya, asal Mencadin itu dari kata menjadi ya, menjadi ya, jadi orang meninggal itu menjadi hantu, pada sesungguhnya tidak ada yang manusia meninggal itu jadi hantu ya. Sebenarnya itulah hakikatnya, itu semua itu urusan Allah ya, tapi itulah karena fitnahan jin ya, itulah yang dikatakan Menjadin ya gitu ya. Ya jadi ciri-ciri ini gimana Kak? Ciri-ciri dia dikatakan menjadi itu gimana Kak? Begini ya, jadi sebenarnya dikatakan dia Menjadin ini semasa hidupnya di dunia ya, dia selalu berbuat maksiat. Nah, satu contoh ya, dia ini apanya, manusia ini waktu hidupnya di dunia dia memasangkan sesuatu ya, satu barang di tubuhnya ya, biar dia memintakan supaya orang itu rasa kasihan ke kita dan punya kebal atau apa-apa ya, itu ditanamkan ke badan kita itu ya. Tapi dia tidak minta pertolongan pada Allah ya, dia cuma hanya memintakan satu benda ya, satu benda ke badannya itu ya. Nah inilah yang akhirnya waktu dia meninggal, akhirnya dengan benda inilah yang akan membuat dia jadi sengsara ya di alam kubur itu ya, atau dapat siksaan itu ya. Itulah jadi dia begitu dia dikafankan, dia ditanamkan di kubur itu, dia udah punya ciri-ciri. Sepertinya dia kalau di kuburan itu nggak jauh dari ada lubang. Lubang itu nggak besar ya, seperti kayak lidi atau Batang lidi ya. Ya kayak gini ya, seperti apa nih ya, kayak lidi lah ya. Jadi tapi lubang itu di arah ke kepala ya, tembus menembus ya. Jadi menembuskan sampai ke lahat itu ya, ke papan ya, kelihatan ya kalau kita lihat sampai kelihatan ya, itu satu tanda ya. Dan itu akan dia kalau malam itu jangan jalan di lubang itu, dia keluar Menjadi ini tadi keluar seperti apa? asap itu ya. Nah seperti asap ya, dia keluar. Tapi yang lebih parah lagi, dia tidak berbentuk, yang lebih parah lagi yang Menjadi ini sebenarnya itu dia berbentuk orang yang meninggal itu, fitnahan itu. Jadi orang yang meninggal itu menyerupai yang meninggal itu. Nah itu yang dikatakan Menjadi itu yang lebih yang lebih bahaya lagi, yang lebih menakutkan lagi, karena dia berbentuknya si A ini, dia berbentuk dengan jasad wajahnya si yang meninggal itu, dan ada kapan segala macam, dan keluar segala darah segala macam di kapannya itu ya. Nah ini yang itu ya, mungkin yang ditakuti oleh warga. Iya, dengan sosok dia tadi. Benar. Jadi dengan sosoknya yang berbentuk
berbentuk orang yang meninggal itu difitnah itu, ini yang lebih menakutkan ya. Karena dia akan datang ya. Kenapa dia datang sebenarnya itu ya? Bukan dia sebenarnya dia datang itu bukan untuk menghantui, bukan Itu meneror. meneror, bukan sebenarnya, bukan ya. Jadi menjadi ini datang ke rumah warga ini, ke Ada rumah tujuannya ya. ada tujuannya sebenarnya tuh. Dia kadang-kala dia datang ke pertama dia datang itu malam pertama itu datang itu dia itu ke keluarga ya. Itu sebenarnya keluarga udah tahu tuh. Udah tahu. Dia kedatangan dia itu seperti pertama dia tanda-tandanya itu dia kalau kedatangan ya. Kedatangan itu dia pertama di pihak keluarga itu ada yang kesurupan. Oh gitu. Nah, kesurupan tapi dia kesurupan dengan suara Yang dia meninggal tadi. Nah, itu. Iya, iya. Nah, apa keluh kesahnya dia omongin nanti dia bahwa sesungguhnya dia merasa tersiksa. Nah, tersiksa dengan dikubur tadi, dia merasa panas, merasa tersiksa, tersusuk-susuk, segala macam ya. Kenapa? Dia minta dilepaskan yang ada di badannya itu apa? Karena waktu dia meninggal itu belum sempat dilepas. Mungkin bisa diperjelas lagi, Tok. Kadang mungkin benda itu dipasang di daerah mana, di daerah Oh ya, jadi mungkin selama dia masih hidup di dunia itu dia untuk supaya orang rasa tertarik melihat matanya, dipasang ke matanya, biar mungkin dia untuk mencarikan usaha dan berbicaranya lancar di bibirnya ya, dan di pipinya, biar kelihatan dia cantik segala macam atau ganteng segala macam ya, biar dia kebal seluruh badannya ya sampai ke punggung ke dada ada. Dan ada yang satu lagi yang lebih yang bahaya lagi, lebih sensitifnya lagi apa? Di alat kelaminnya ini. Nah ini nih, tanpa sadar akhirnya apa? Inilah yang membuat dia jadi kalau bahasa Bangka itu dia meninggal itu nggak diterima. tidak diterima. Iya, apa namanya, bumi nggak terima itu ya. Kenapa? Karena dia mempunyai kesyirikan. Karena dia percaya dengan alat-alat yang akan melindunginya, akan memberikan rezeki. Padahal sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki dan melindungi kita. Intinya meminta pertolongan selain kepada Allah ya. Oh iya, jelas itu. Dan ada juga yang mengatakan yang menjadi ini dia mati dengan nggak wajar seperti gantung diri. Nah, Iya, Kak? ya. Inilah kadang-kadang ada yang dia merasa dendam ya. Dia merasa dendam gini, sebenarnya si A ini meninggal nih ya. Dia meninggal, nanti mungkin dia punya masalah dengan si B, ada sakit paut atau hutang piutang atau apa ya, atau dia mungkin sebenarnya dia mungkin tidak melakukan karena dizolimi oleh masyarakat kampung atau dizolimi satu RT itu dizolimi dia padahal dia tidak melakukan sesuatu ya, tapi dihina, dikata, dizolimi, akhirnya apa dia? Nah, frustasi dan akhirnya godaan setan ya, setannya iblis itu dan setan bukan jin ya, setan ini ada pada diri kita ya, pada diri kita itu menggoda Untuk melakukan apa? Akhirnya meninggal tidak wajar. Apa meninggalnya? Bunuh diri. Mungkin kalau di masyarakat Pangkal Pinang lebih sering mengenal dengan kalimat berkujud. Nah, ya kata berkujud dengan gantung diri ya, gantung diri itu berkujud, kadang minum racun atau apa ya lain-lain ya. Nah, waktu dia sebelum meninggal, sebelum dia melakukan bunuh diri, tapi dia pernah bersumpah. Nah, ini yang bahaya. Dia bersumpah. Nanti, ibaratnya kan begini ya, nanti kalau saya mati nanti bunuh diri, akan saya datang dan akan saya hantui satu kampung ini. Nah, ini Sumpah dia kayak nah ini yang berbahaya ya. Ini yang bikin masyarakat takut ya. Tetapi pada masa dulu waktu di Bangka itu memang ada satu paranormal khusus namanya dukun ya. Untuk menangani hal Iya, namanya dukun mencajin ya, menjajin tadi ya. Menjajin tadi itu ada khusus. Tapi untuk zaman sekarang mungkin walau alam ya, masih ada atau enggak walau alam ya. Itu supaya apa? Nah, keluarganya itu atau masyarakat itu sebelum dia meninggal, mereka udah waspada. Antisipasi lah. Iya, jadi mereka tuh udah mulai bertindak kan. Jadi waktu pas paginya atau dia meninggal malamnya atau paginya dikubur, nah sore harinya habis kalau yang biasa ditalkin atau ditalkin di kuburan itu langsung itu Mendatangi paranormal itu langsung datang. Iya. Yang dukun tadi ya, dukun mencari tadi ya, langsung ibaratnya kalau bahasa Bangka apa namanya? Isyarat, apalagi dah, Pak? Kalau yang udah hampir tenggelam itu ngancak, Dok. Ngancak ya? Itu hampir tenggelam di Bangka Belitung. Ya, ngancak ya? Atau disyarat ya? Atau juga sebenarnya dikunci supaya apa? Supaya jangan ada terjadi ya fitnahan jin tadi untuk menyerupai dia tadi dan menghantui. Seolah-olah dia melancarkan sumpah. Nah, karena sumpah tadi, makanya disebutlah kadang ada sumpah itu namanya sumpah tidak
terima bumi. Inilah yang ditakuti. Bahkan langsung sama Panaroma tadi atau dukun ngejadi tadi dirukiahkanlah kuburan itu seperti itu. Ya tahu lah walam gimana mereka caranya ya mungkin ya. Biasanya alhamdulillah ya nggak ada gangguannya itu ya. Karena akan terjadi itu dia mulai biasanya tuh mendatangi keluarga itu ya malam pertama, malam kedua sampai 7 hari itu, sampai ke 40 hari itu masih ada nampak di rumah itu sampai 40 harinya. Kalau bahasa bangkanya 40 hari atau yang 20 hari nyelawe itu masih ada itu, masih meneror itu. Iya. Ini kita bukan ceritain. Iya, kayak meneror gitu kan. Tapi sebenarnya di balik semua itu sebenarnya dia minta tolong ya. Jelas. Jadi dia kedatangan dia ini sebenarnya gini. Kedatangan dia itu sebenarnya udah memberi tanda. Nah, kalau tandanya itu gini. Tadi yang di Bang ditanya tadi itu. Nah, tanda-tanda itu kalau kita lagi ramai tiba-tiba ada satu bau busuk ya. Bau busuk ini bau seperti bau mayat. Bau bangkai, tapi di rumah itu atau di tempat daerah itu nggak punya nggak ada bangkai sama sekali ya. Nah, bau. Dan yang lebih akurat lagi itu, tahu kan namanya laler besar tuh, laler hijau. Apa tuh kalau bahasa Bangka? Langau ya, bahasa Bangka apa nih Bang? Langau. Laron lain lagi gitu. Tuh bahasa Bangka kelatu gitu. Ya, langau. Jadi langau itu laler hijau ini. Nah, ini apa? Di rumah itu atau di satu tempat di hutan itu tidak ada bangkai, ya, tidak ada bangkai. Tapi ada datang itu, begitu dia datang itu tiba-tiba datangnya ribuan, ratusan. Seperti kayak ada bangkai. Iya. Laler hijau ini kan sukanya kan kalau kebanyakan di yang bau-bau ya, yang amis-amis ya, kayak bau bangkai itu lagi. Nah, tiba-tiba waktu banyak. Nah, ini salah satu tanda-tandanya. Tanda dia datang. Dan kedua, dilihat kuburan itu. Nah, kuburan itu pasti dilihat kalau yang mengerti paranormal itu dilihat. Pertama tanda itu berlubang, bukan berlubang besar ya. Kalau sampai itu kadang-kadang itu tanah kurang padat ya, atau terjadi hujan panas kurang padat. Nah, yang kita cerita lagi tuh, yang posisinya tuh yang kayak lubang lidi atau jarum itu tembus, tapi dari atas tuh tembus sampai yang lahat itu sampai ke papan. Kelihatan tembus. Nah, inilah satu tandanya dia keluar itu jalan. Ibaratnya pelalunya kayak. Iya, jalan atau pelalunya itu ya. Keluar masuknya. Nah, jadi itulah yang menjadi ini yang ditakutkan oleh masyarakat Bangka. Sesungguhnya dia datang itu sebenarnya bukan meneror, bukan menakuti. Dia datang itu ke keluarganya, dia minta tolong. Kenapa? Dia minta tolong karena dia merasa dia kadang-kadang dia datang ke si A atau dengan merasuki kesurupan si A ini dengan suara dia menerorkan, dia minta tolong. Asli, ya seperti suara yang meninggal tuh ya, yang meninggal almarhum itu ya, atau almarhumah itu ya, yang meninggal itu ya, suaranya asli dan perbuatannya asli, ya, tidak ada bedanya ya. Jadi dia merasa tersiksa di kubur itu, dia merasa panas, sakit, yang minta biasanya ya kalau yang ada barang di badan itu yang belum dilepas ya, belum dilepas dan belum dicabut ya, dia minta dilepas. Nah, kenapa menjadi ini dia ditakuti di Bangka ini apa sebabnya? Dia memang kalau kadang-kadang kalau kita membaca ayat ya. Ini bukan cerita guyon atau apa, ini fakta. Karena kita narasumbernya sebenarnya tadi yang mau kita panggil tapi mereka berhalangan ya. Jadi itu faktanya kita waktu mengaji, dia datang duduk depan kita. Nggak takut dia. Dia nggak takut, dia minta diajarin ngaji. Kenapa? Dia merasa tersiksa. Dalam kubur itu kebenarannya walau alam ya, tapi ini fakta ya. Dia tersiksa. Kenapa? Dia minta tolong. Mungkin di saat kita sholat pun mungkin dia di sholat juga. Sebagai makmum di belakang. Ikut sebagai makmum. Nah, ini yang ditakuti. Kalau kuntilanak, ya kita baca ayat Al-Fatihah atau baca ayat Al-Ikhlas ya. Panas ya, terbakar ya. Kalau yang satu ini, kalau kita sholat, jadi makmum. Kita baca Quran, dia juga baca. Dia baca, dia dengerin. Nah, ini yang makanya ditakuti oleh masyarakat Bangka ya, untuk menjadi ini ya. Itu jadi kalau menjadi itu makanya memang luar biasa, memang dia memang sampai kalau istilah hantu yang paling beken ya, paling keren ya gitu. Mungkin dibanding hantu-hantu yang di Bangka yang lainnya, mungkin yang dikatakan atau tadi
sosok Mencadin ini lebih hebat, Ya. lebih ditakuti ya. Ya kenapa? Kenapa dia dikatakan hebat? Pertama, dia dengan kalau ada orang mengaji, dia datang ke mengaji. Orang sholat, dia ikut berjamaah sebagai makmum. Dan lebih parah lagi, satu lagi, dia kenapa dia dikatakan dia hebat? Karena dia mempunyai apa? Dia bisa masuk ke raga orang, minta tolong, dan dia menampakkan jasad wujudnya yang seperti yang meninggal itu ya, jasadnya meninggal itu, dan seperti kayak pocong gitu, dia menampakkan, dia minta tolong. Minta tolong. Ya. Ada nggak kira-kira kayak yang lain? Nggak ada kan? Yang satu ini, yang satu ini yang bikin yang luar biasa ditakuti ya. Tolongnya Juga bisa merasuk ke jasad orang lain juga. Bisa deh, bisa ke keluarganya, bisa ke menteri. Tapi biasanya dia tidak sembarangan datang ya. Kalau dia meneror atau mendatangin suatu kampung itu ya, dia paling yang biasanya yang datang itu saudaranya, pertama ya, kawan-kawan teman-teman yang terdekat, itu yang sering datangin. Dan satu lagi, orang tokoh agama, karena biasanya tokoh agama itulah dia minta tolong, karena minta tolong ada sesuatu yang dikuburkan itu, atau dia minta diistighfarkan, ditalkinkan, ditahlilkan lagi sumpahnya tadi ya, sebelum meninggal itu, bila saya meninggal dengan mati bunuh diri akan saya hantui. Nah ini yang parah ya, itu yang benar-benar kita takut ya. Makanya disebutlah didatangi, akhirnya jadi seperti kayak balas dendam itu ya, sebenarnya bukan balas dendam itu, nggak ada urusan balas dendam. intinya minta dibersihkan gitu ya. Iya, minta dibersihkan, minta didoakan lah. Ada nggak? Gimana? Untuk penangkalnya. Nah, untuk penangkalnya begini ya, ini yang ada cerita sedikit ya. Mencadin ini sebenarnya penangkalnya itu memang tidak lepas, tidak ada yang namanya ayat Al-Quran yang tidak mampu ya. Ayat Al-Quran itu yang ayat itu kalam Allah ya, perkataan Allah, firman Allah ya. Jangankan ayat-ayat Al-Baqarah untuk baca Bismillah aja itu pada jin itu pada terbakar semua ya, apalagi dengan ayatul kursi ya. Kita tahu sudah ayatul kursi itu ya, jin sendiri yang mengasih tahu kan bahwa dengan ayatul kursi itu akan menghancurkan akan ini ya. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik lagi ya. Ini ya, tapi sebagai penangkal. Tapi ya, ini nggak masuk akal, tapi fakta kenyataan. Nah ini cerita. Jadi saya punya teman itu waktu pulang pengajian itu, dia pulang dari pengajian, dia baliklah ke kebunnya. Di tengah jalan dia ketemu Sama Mencadin tadi. Mencadin tadi itu ketemu. Dihadang. Akhirnya apa? Berkelahi. Dan begitu dia berkelahi, dilihat dari pinggir jalan ada kayu. Kayu itu nggak salah, itu apa yang kalau bahasa Bangka itu kayu pelawan ya. Kayu pelawan kayak gitu ya. Kalau pelawan seukuran begini, diambilnya, dipukul lah itu Mencadin tadi. Tapi yang dipukul apa? Angin atau asap. Tembus gitu ya. Tembus. Jadi wujud itu dipukul asap. Jadi nggak bisa. Akhirnya nggak bisa lari. Teman sih lari ini ke rumah ya. Karena rumah tuh di kebun itu memang nggak ada rumah tembok begini ya, rumah papan ya. Dia lari pas belakang. Dia lari, ditendangnya pintu dapurnya. Dilihatnya ada kelewang. Parang panjang, golok panjangnya kelewang itu ya. Diambilnya, dipegangnya, didatangin itu apa? Mencadin yang kabur. Mencari takut dengan Iya, jadi golok atau besi. Jadi memang itu tidak masuk akal. Tapi memang kalau orang-orang tua kita dulu ya di Bangka ya, memang kalau kita ke hutan atau kita ke suatu tempat yang tidak angker-angker, memang harus ada bawa besi. Kayak syarat lah gitu ya. Kayak syarat ya, kita tahu itu ya. Itu kan kita namanya juga itu namanya adat itu ya. Jangan boleh kita ini, tapi bukan berarti kita sesungguhnya tidak lupa juga kita membacakan ayat Allah. Kita membacakan sebelum masuk itu ke suatu tempat itu ya. Doa-doa ya, doa-doa yang ini terutamanya kalau ayat ikhlas boleh, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas juga boleh, dan ayat kursi pun juga boleh gitu ya. Jadi benar. Jadi nggak masuk akal. Tapi kenyataan. Parang tadi
tapi terjadi bisa baca nyata. Iya, Nyata. bisa menakuti Iya, yang nyata. tadi ya. Nah, mungkin istilahnya kelemahannya juga. yang lebih menakut lagi ya sosok Muhammad Jadin itu begini. Karena dia itu kalau kita datangin, dia malah dia datang. Dia takut ya. Dia takut dia. Dia jadi memang makanya waktu kalau ada sesuatu di kampung atau daerah itu terjadinya kabar itu ada orang yang meninggal dan difitnahkan jadi menjadi tadi itu udah sepi itu. Jam 7 malam udah tutup rumah itu. Jam 7 biasanya kan jam 10 malam jam 11 itu masih ramai ya. Sekarang jam 10 malam jam 7 malam tuh sepi semua tuh. Takut mereka. Kenapa? Dia menampakkan diri, langsung memwujudkan diri, bentuknya seperti kayak kadangnya pocong yang nempel seperti ada kapas segala macam ya, seperti ini ya. Memang sesungguhnya setan jin itu tidak bisa dilihat, tapi jin itu bisa dilihat oleh manusia. Kalau yang mengatakan surah al-jin itu, di surah al-jin itu mengatakan sesungguhnya tuh jin itu tidak bisa dilihat, dan surah Araf itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat oleh manusia bila jin itu menyerupai manusia dan binatang. Ya itu dia menfitnah. Nggak ada yang namanya orang meninggal itu mati jadi hantu, nggak ada. Nah, itu dia fitnah. Ya kalau kita kembali kenapa? Akhir timbulnya sebenarnya sugesti kita ya. Sugesti kita yang terlalu berlebihan, imajinasi kita terlalu gila. Contohnya, ya kalau Diri kita sendiri ya. ya, kalau di luar negeri kan kayak di Arab, kalau di luar negeri di Arab di mana-mana itu nanti kita di kapan juga yang muslim ya, tapi nggak ada mencari ini, nggak ada mereka berangkat itu malam ya. Nah tapi ya, nah ini terlalu kita sebenarnya tuh itu jangan sampai kita tuh tergoda fitnahan jin itu ya. Kenapa? Kalau kita tergoda dengan fitnahan jin itu akhirnya kita ketakutan, tapi timbul sugesti kita dan imajinasi kita, ilusi kita yang kita banjuri ya. Sebenarnya sesungguhnya ada di kita lah, itu sebenarnya bunyinya itu ya, yang membikinkan namanya menjadi di kita itulah. Jadi Ya. jadi lebih ke bahasa Bangka. Iya bahasa Bangka. Sebenarnya di daerah lain juga pernah terjadi begini sama, tapi namanya agak beda ya, namanya beda sama. Dan juga dia datang juga ke teman-teman dekatnya, ke saudaranya, ke tetangga, ya sama juga. Aku juga punya pengalaman pribadi. Ya. Itu kalau nggak salah di tahun 99 mau masuk 2000. Ya, itu aku masih SMP. So, jadi kita dapat kabar itu ada orang mati berkujur, bunuh diri kan. Gantung diri ya. Bahasa kita itu berkujur. Dan waktu ditemukan sama warga sama keluarga, itu dia meninggalkan selembar kertas. Tulisannya, aku benci sama kalian, aku akan menghantui kalian semua. Ya, meneror gitu Ya, meneror. Jadi dilakukanlah proses pemakaman gitu kan ya. Waktu itu kalau nggak salah habis zuhur. Nah, aku sama teman-teman itu kayak ide gila, pengen buktiin, Ya, bener nggak? namanya juga masih kecil gitu ya. Pengen buktiin, bener nggak? Sosok ini bakal menghantui. Jadi jam 10, jam setengah 11 kita kumpul malam, jam setengah 12-nya kita berangkat, kita nongkrongnya di pos di kuburan itu yang tempat sering untuk meletakkan kerandanya itu kok, ringgu-ringgu. Nah, kita duduk situ, toh. Kan batang kalau bahasa ini. Posisi kuburan itu di depan itu ada bambu kuning. Yang aku ingat. Jadi pas begitu jam 12 lewat sedikit dari kubur, Itu siang ke malam itu? malamnya. Malam. Di kuburnya siangnya zuhurnya kan. Iya. Nah, kita ide gilanya itu malamnya. Malam. Jadi dari kuburan itu dari misal kepalanya itu kayak itu muncul asap ngepul makin lama dia makin berbentuk kayak sosok. Iya. Langsung kita kocar kacir malam itu kayak kita larinya ke masjid. Kita sembunyi di masjid, kita nggak keluar sama sekali, kita tidur aja peluk kita Quran sampai ke subuh. Itu pengalaman pribadi. Berarti itu juga sosok yang mencadin itu ya, saya. Ya, jadi itulah juga mencadin itu dia karena memang dia tidak takut ya, karena dia menampakkan. Dia menampakkan langsung ke manusia yang masih hidup ya, dia menampakkan itu sesungguhnya menjadi ini kalau dia datang ke satu tempat, ke satu daerah, ke keluarga atau ke tetangga itu sebenarnya cuma minta pertolongan ya, minta pertolongan ya, minta pertolongan ya, minta doa lah, minta didoa lagi ya, ataupun kalau ada yang sesuatu minta dilepaskan, kalau belum dilepaskan sebelum dia meninggal ya, sebelum dia sakaratul mautnya ya,
Jadi minta dilepaskan karena karena dia masih percaya dengan ada sesuatu itu, akhirnya dia tersiksa. Karena pernah juga kita yang pernah kita hadir waktu itu kan, kita mendengarkan ada yang kesurupan itu ya. Waktu itu ada kesurupan itu, tetangganya memang yang meninggal itu udah 2 hari, tapi itu kesurupan ya. Kesurupan itu memang suara orang itu juga, dan akhirnya dia menangis dan minta dilepaskan itu. Dia berbicara ngomong. Dia ngomong dengan yang datang itu bukannya 1 orang 2 orang, ramai itu. Keluarganya menyaksikan, semuanya menyaksikan, tetangga-tetangga menyaksikan. Jadi seolah akhirnya apa timbulnya? Akhirnya mendapat aib kan keluarga, dan mendapat aib kan yang almarhum ini, ya. Tapi sesungguhnya itu fitnahan jin itu. Nah ini ya dasarnya jin, difitnah. Nah sedangkan baginda Rasul kita sendiri pada ditakuti sebelum meninggal itu, sebelum meninggal ya, si Rasul kita Nabi Muhammad itu sebelum meninggal juga berpesan sama kita kan ditakut ya, umat ini takut dari fitnahan Dajjal. Nah ini. Jadi di saat dia mencading ini meneror, sebenarnya mau minta tolong kan saya, tapi mungkin karena warga takut dengan kehadiran sosok mencading itu, ya salah satunya mungkin dia merasuki salah satu warga gitu kan, ya buat ngasih tahu bahwa dia mungkin di badannya ada sesuatu yang dipasang, atau minta didoakan. Ya, kadang-kadang dia memberitahu juga ada sesuatu dan memberitahukan ke teman dekatnya atau keluarganya tuh, mungkin ada yang kurang disampaikan, dia punya masalah dengan teman-temannya yang belum disampaikan, ya mungkin ya nggak tahu lah, mungkin utang piutang atau apa ya, walau alam lah itu ya, kadang-kadang bisa juga itu. Jadi sampai pun dia ngomong aku mati nggak diterima bumi itu, waduh sedih. Ya karena dia kenapa disebut dalam kalau bahasa Bangka itu mati tidak diterima bumi? Kenapa Pak? Karena kesyirikannya. Iya. Kesyirikannya, karena sesuatu itu yang dipakai dia ataupun dia itu dia merasakan sesungguhnya yang itu yang melindungi dia, tapi hakikatnya semacam Allah memberikan rezeki itu, hakikatnya Allah. Cuma kan rezeki itu ya kita sendiri yang mencari ya. Kalau cuma kita hanya berdoa tanpa usaha, duit nggak ada jatuh depan kita, sekarang nggak ada, kita harus berdoa dan berusaha, insya Allah tetap itu. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi ya mungkin untuk sahabat Dak dimanapun berada, inilah sosoknya Menjadin ini yang di Pulau Bangka ini. Sebenarnya Menjadin itu bahasa kata lain dari menjadi, di mana orang meninggal itu menjadi hantu, tapi tidak ada hakikatnya, tidak ada orang meninggal itu jadi hantu, tapi itu fitnahan dari bangsa jin ya. Karena apa perbuatannya selama di dunia itu banyak yang bermaksiat itu. Nah, jadi difitnah lah. Pagi ini ditanam, dan sebelum pagi ditanam, maghribnya udah ada mencokol di depan pintu rumah berdiri kayak pocong. Karena fitnah itu namanya. Apa kan nggak bisa lihat hantu? Memang iya. Hakikatnya nggak bisa kita melihat bangsa jin, karena jin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi jin bisa dilihat bila dia menyerupai bentuk binatang dan manusia. Apa yang bentuk manusianya? Ya pocong. Pocong itu kan bentuk manusia itu dikafankan. Benar. Yang terakhirnya. Ya, kenapa dia berbentuk kuntilanak, pakaian putih, cantik? Kenapa? Ya itu sosoknya manusia. Pakai daster, meniru. Kalau di film ya, pakai daster. Ketahuan seperti Bang Rian ya, kayak gitu ya, Bang Rian ya. Ditirunya. Iya, ditiru ya. Nah, itu. Itu fitnah semua, itu fitnah. Yang gimana, Bang Juri? Apa lagi? Tanya. Jadi, yang menjadi ini atau sebenarnya dari pocong. Bisa juga dia menjadi ini sebenarnya sesungguhnya yang lebih menyeramkan itu dia berbentuk pocong, tapi bentuk orang yang meninggal itu. Kadang-kadang berupa orang itulah yang meninggal. Tapi dia berupa orang meninggal tidak ya seperti kayak berupa dia agak setil, enggak. Tapi dia pakaian berdarah, ada nempel kapal. Kan serem kita melihatnya kan, menyeramkan. Berani nggak kira gitu kita? Ada teman kita walau alam datang meninggal gitu, datang ke kita. Udah 3 hari ditanam, minta tolong. Tiba-tiba dia datang ke rumah atau malam-malam dia berbentuk kapal segala macam berdarah. Gigi kemana-mana apa ini ya? Kalau nggak lari pingsan. Ya, kalau pingsan masih bagus ya.
Gitu ya Bang Juri ya. Apa lagi Bang Juri kira Bang Juri? Masalah menjadiin ini. Udah gitu. Jadi itu menjadi juga siang hari juga ganggu ya. Ya, dia jadi dia bukan menandakan dia itu menandakan bukan berarti dimulai sebenarnya menjadi ini ya namanya iblis ini dimulai beraksi gitu ya. Sebenarnya itu dari jam asar itu ya. Udah menjelang Dari asar itu ya sampai ke malam ya. Dan sudah menjelang Oh maghrib. iya, kan itu menjelang maghrib itu ya. Dari siang hari itu juga dia menampakkan apalagi tempat itu disugeskan seolah-olah disugeskan tempatnya angker serem lah. Akhirnya dengan suges kita dengan ilusi kita jadi doa. Iya, Di sini ada si A, di sini anak. Akhirnya dengan doa kita tuh akhirnya timbullah ya yang tidak kita inginkan kehadiran itu ya jin itu ya menjadi itu tadi ya itu kan tadi. Ya. Tapi biasanya ada kalau dia tidak punya masalah dia menjadiin ini dalam 40 hari itu udah nggak ada lagi meneror lagi nggak lagi. Cuma kalau yang potong-potong itu potong biasa, tapi dia tidak meneror, cuma kelihatan. Tapi malah menjadiin ini, dia masih di 1 hari sampai 7 hari atau sayangnya 7 sampai 25 hari nyelawe sampai 40 hari, dia masih ada masih neror, masih ada putaran ya. lewat mimpi lah segala macam saudaranya segala teman-temannya tuh didatangin lah kadang-kadang lagi duduk dan di samping. Iya. Berarti kalau hal gitu harus cepat. Ya, makanya itu kalau di Bangka itu dulu ya Bang Julia itu ada paranormal ya, para ahli ya, spiritual itu seperti namanya dukun menjadin ya, menjadin ini ya. Dulu ya, tapi sekarang nggak tahu walau alam ya. Dulu tuh mereka itu sebelum terjadinya pertama karena waktu dia yang ditakutkan mereka itu dia memanggil dukun menjadin itu waktu dia meninggal. Iya. Sebelum dia meninggal dia bersumpah. Seperti bersumpah dia mengancam atau berdendam. Oh itu yang Iya, dia apa? Kalau aku mati nanti, tapi matinya bukan yang tidak wajar ya, mati tidak wajar ya. Mati yang itu seperti kayak bunuh diri, seperti kayak gantung diri berkujur atau menyerah atau yang lain-lain aja ya. Pokoknya bunuh diri ya. Itu dan mengancam dah. Nanti kalau aku mati dengan bunuh diri, akan aku datangin kamu. Nah ini yang ditakutkan. Nah dengan dukun tadi, makanya dipanggilnya sebelum malam itu biasanya habis menanam itu menguburkan itu biasanya kalau yang di tahlil ya apa ditalkin ya dikubur tuh dan situlah habis itu baru didoakan ya dikunci ya bahasanya disyarat atau apa ngancak ya disyarat di asal lah gitu ya kembali yang Atta bilang tadi itu prosesnya sampai 40 malam itu teman aku Anda bilang kayak gini toh. Begitu udah lewat 40 malam, menjadi itu lari ke hutan berubah jadi babi. Itu gimana Pak? Gimana ya? Ini walau-walau ya. Jadi kalau menjadi babi, banyak banget menjadi ya. Jadi tadi di hutan ini menjadi semua berarti ya dari babi ya. Jadi hoak apa bener nggak? Kalau hoak ya kita karena ada kejadian ya, kejadian itu nggak sejauh ya. Kalau orang terdekat dari saya juga ya, karena itu juga dari keluarga istri lah, berani saya ngomong ya, dari keluarga istri ya, itu pernah mereka nangkap itu ya di hutan itu memang mereka itu hobi ya nangkap Belapun kayak berburu ya belapun tiba-tiba dapat babi ya, tapi mereka kasih sama orang sama temannya kasih, begitu dipotong ya untuk babi memang darahnya ada, dagingnya ada, begitu dimasak satu kali itu nggak ada isinya, nggak ada tulangnya, air semua. Oh gitu ya. raib. Ya Jadi air gitu ya. Apa kayak apa namanya bebui mendidih jadi bentuknya berbusa itu sekuali itu jadi dimasak itu kalau cerita dari keluarga itu jadi mereka nggak sempat ya nggak sempat lagi makan daging itu ya apa tulang itu ya babi hutan itu ya. Jadi begitu dimakan kuali itu berair dan berbusa itu Raib. nah itu walau alam ya tapi walau alam itu cerita ya nggak tahu kita ya di cerita ya gitu. Oke. Bisa diterima. Ada gitu ya. Jadi selagi dimanapun pecinta Dakti berada, inilah jadi podcast kami dari Tindak mengupaskan satu hantu yang ditakuti di Kepulauan Bangka Belitung, namanya menjadi ini bahasa ada kata lain dari kata asalnya ada kata menjadi. Jadi orang itu meninggal menjadi hantu. Makanya disebut menjadi.
pada sesungguhnya orang meninggal itu tidak ada jadi hantu, karena sesungguhnya kalau nyawa itu keluar dari jasad timbullah ruh kita. Kalau ruh kita nyawa ruh kita udah keluar dari jasad tuh, akhirnya bagi yang beriman berkumpullah dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah mengatakan kepada Rasulullah, bila ada menanya masalah ruh, itu adalah urusan ya Bang Juri ya, Bang Nian, itu jadi ya. Jadi kan yang kesimpulan tadi itu jadi untuk sahabat Dak nih menjadi ini jangan takut lah untuk sahabat Dak ya. Iya. Ya antara maksudnya jangan takut. Ya, Jangan takut. antara takut dan berani itu. Tapi apa nama menjadi ini kabur juga lagi dari takut sama besi ya. Oh, ya. Ya karena kalau kita ceritakan untuk apa namanya untuk penangkalnya itu ya sebenarnya sesungguhnya ayat-ayat Allah ya. Iya. Di ayat Allah tergantung yang membacanya ya, yang mengamal itu ya. Siapa ya kalau mengamalnya yang memang orang itu dari hatinya memang ini ya, insya Allah lah ya. Jadi mungkin menjadi itu nggak bakal datang, nggak ada bakal dekat. Jangan kan mau minta di ini kan di dekat pun enggak ya. Tapi kalau dengan besi tadi seperti kayak kelewang kolok tadi itu memang secara tidak akal, tapi ini kenyataan fakta fakta ya. Dan orang-orang tua kita dulu juga mengatakan kita kalau dan malam itu pertama ya masuk hutan ataupun satu kampung tadi yang agak rawan memang bakal satu besi ya gitu kan. Kalau dulu kan membersihkan nggak mungkin ada begal ya. Kalau sekarang nih ya besinya ambil panjangan ya gitu ya, begal gitu ya. Oke Bang Juri ya, Bang Rizky gimana? Ya, kita rasa sampai di sini dulu, Bang Juri. Kemudian Ya. untuk pengupasan selebihnya untuk teman pecinta Dak tetap setia di channel kami, karena kami akan selalu menampilkan video-video Iya, yang lain. walaupun kita tidak ke lapangan sementara ini kita podcast ya gitu ya. Kita bisa di sini, bisa di lapangannya juga. Tapi sekali lagi ini kita pesan kepada sahabat Dak ya, yang kita apa namanya edisi kita kali ini ya, podcast kita ini sesungguhnya menjadi itu minta pertolongan. Jadi hantu minta pertolongan. Iya. Jin minta pertolongan ya. Datang ke itu sebenarnya minta pertolongan ya, Iya. minta didoakan gitu ya. Terus Ya, untuk para pecinta Dak, inilah cerita kami pada malam ini. Dan akhir kata kami semua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.